pembukaannya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Adelia Dinda ya. Oke. Adeli, Agib, Alan, Aski Fatin, Aaron Fikranata, Cindy Mulyani, Geza Yunanda, Ilzia, Indah Putri, Lutfi Wirahaditya, Meli, Nabila Putri, Nabila Syahra, Nadine, Natasha, Olpan, Pandu, Rahmat, Belga, Rizkia, Salwa, Saskia, Sesi Amelia, Tasya Putri, Alpan. Ada suratnya? Esti Indah Putri, Zalwa Putri, Olivia, Kaisa Naila. Dari ya Kaisa. Oke, sebelum mulai pembelajaran, coba dulu dilihat sampah. Ada sampah di bawah. Topi pakaian, berdiri dulu. Berdiri dulu. Yang pakai topi, buka topinya. Oke, silakan duduk. Saudaraku ya, sampah tidak ada ya. Oke, sebelum memulai materi hari ini, kita sudah pernah. Sebelum materi ini kita kan belajar materi sebelumnya. Tapi libur 2 minggu nih. 2 minggu kemarin libur, masih ingat dengan materi sebelumnya? Tentang apa? Hikayat. Tentang? Hikayat. Pada semangat tentang? Hikayat. Hikayat. Masih ingat apa itu hikayat? Ya, masih ingat. Coba siapa yang tahu hikayat? Desi? Ya, coba berdiri Desi ya. Jelaskan apa itu hikayat? Hikayat adalah karya sastra lama berbentuk prosa dan riwayat yang berisi cerita, pembaikan, dan sejarah atau yang bersifat rekaan, keagamaan, historis, biografis, atau gabungan dari sifat-sifat tersebut. Oke, betul, berarti masih paham ya dengan materi sebelum tangan untuk Desi. Selanjutnya, untuk membangkitkan bapaknya masih belum semangat tadi kan katanya hikayat. Belajar apa kemarin? Hikayat bagus sekali. Jadi belum semangat. Ada baiknya ibu akan memutarkan satu lagu nasional. Kita bernyanyi dulu untuk menyemangati pembelajaran hari ini. Oke, berdiri semuanya kita menyanyikan lagu nasional. Harus semangat ya.
menjelaskan materi tentang teks negosiasi. Jadi, apa saja yang harus kalian kuasai nanti? Nah, pertama adalah kompetensi dasar, kemudian kedua tujuan pembelajaran, ketiga apa itu pengertian negosiasi, yang keempat ciri-ciri teks negosiasi, yang berikutnya tujuan teks negosiasi, yang kelima tata cara bernegosiasi yang baik, 6 kalimat pengajuan, penawaran dan persetujuan teks negosiasi, yang ketujuh cara menyampaikan pengajuan, penawaran dan persetujuan dalam teks negosiasi, yang kedelapan faktor yang menentukan keberhasilan negosiasi, dan terakhir nanti akan ibu bentuk kelompok. Satu kelas ini berapa orang? 29, berarti nanti ibu buat 6 kelompok untuk mengerjakan tugas lembar kerja peserta didik ya, memakan diskusi. Oke, selanjutnya kompetensi dasar. Apa itu kompetensi dasar? Hal yang harus kalian tahu dalam pembelajaran negosiasi ini nanti ya. Pertama, kalian harus mengevaluasi pengajuan, penawaran dan persetujuan dalam teks negosiasi lisan maupun tertulis itu pada pertemuan hari ini, pertemuan pertama. Kemudian nanti pertemuan berikutnya kalian akan mempelajari menyampaikan pengajuan, penawaran, persetujuan dan penutup dalam teks negosiasi secara lisan atau tulis pada pertemuan berikutnya. Selanjutnya, apa tujuan pembelajaran teks negosiasi? Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu. Jadi kalian harus mampu nanti setelah belajar negosiasi ini bisa mengevaluasi pengajuan, penawaran dan persetujuan teks negosiasi lisan maupun tertulis. Kemudian kedua, mampu merumuskan ciri teks negosiasi secara tepat pada teks negosiasi lisan maupun tertulis. Kemudian yang ketiga, kalian mampu menjelaskan cara menyampaikan pengajuan, penawaran dan persetujuan teks negosiasi lisan maupun tertulis secara runtut dan logis. Dan terakhir, kalian mampu menjelaskan cara tercapainya persetujuan teks negosiasi lisan maupun tertulis secara tepat. Sampai di situ paham? Paham ya, itu tujuan pembelajaran kita. Diharapkan kalian mampu bisa keempat ini tadi poinnya. Oke, selanjutnya. Nah, perhatikan ada 2 gambar di sini. Gambar apa pertama? Gambar apa pertama? Ada kegiatan jual beli apa itu? Ikan ya. Kemudian yang kedua, kegiatan bisnis. Ada 2 gambar. Kedua gambar itu kira-kira apakah kedua gambar tersebut merupakan aktivitas bernegosiasi? Iya. Berarti kalian tahu apa itu negosiasi? Tahu apa itu negosiasi? Ada yang bisa? Bisa? Lutfi? Bisa? Apa itu negosiasi? Ya Rizkia, silakan. Apa negosiasi berdiri Rizkia? Negosiasi adalah kegiatan tawar menawar dalam jual beli. Oh gitu. Ya, terima kasih Rizkia. Jadi Rizkia bilang tadi negosiasi adalah kegiatan tawar menawar dalam jual beli. Ada yang lain bisa? Meli silakan. Negosiasi adalah suatu bentuk interaksi sosial yang berfungsi untuk mencapai penyelesaian bersama di antara pihak yang memiliki kepentingan. Ya betul ya. Jadi yang disampaikan Rizkia, Meli itu benar semua. Jadi negosiasi adalah kegiatan jual beli atau melakukan kegiatan untuk mendapatkan suatu kesepakatan. Tepuk tangan dulu untuk Rizkia dari teks negosiasi. Negosiasi kan sering kita lakukan setiap hari, ya dah? Ya atau tidak? Ya. Kamu sering bernegosiasi tentang apa? Kalau di rumah, nantilah kita ini dulu pengertian negosiasi. Apa itu negosiasi? Di sini tadi sudah dijelaskan sama Meli dan Rizkia. Di sini ada yang tuliskan, negosiasi adalah teks yang di dalamnya berisi proses untuk mencapai
perjanjian ataupun kesepakatan antara kedua belah pihak untuk memenuhi kepuasan pihak yang bersangkutan dalam elemen tertentu. Jadi kedua gambar sebelumnya merupakan gambar yang menunjukkan aktivitas bernegosiasi, yakni dengan tujuan untuk mencapai sebuah kesepakatan. Aktivitas bernegosiasi di sini berarti tidak hanya dalam hal jual beli, akan tetapi juga bisa dilakukan ketika melakukan negosiasi bisnis. Jadi negosiasi itu kalau menurut kamu hanya sekedar jual beli sajakah antara penjual dan pembeli? Bisnis juga merupakan negosiasi. Kemudian apa lagi? Kalian tiap hari di rumah itu minta uang jajan misalnya dengan orang tua. Mau minta tambahan uang jajan, kamu melakukan negosiasi nggak dengan orang tuanya? Iya kan? Nah, misalnya kamu biasa dikasih jajan 10.000, ini minta 20.000 karena alasan apa? Harus ada alasan-alasan yang logis. Alasannya misalnya karena kalian di sekolah sudah istirahatnya 2 kali misalnya. Kemudian ada tugas-tugas tambahan yang harus memfotokopi tugas misalnya. Jadi harus uang jajannya harus ditambah. Itu alasan-alasan yang logis. Paham sampai di situ? Ini diam tidak paham atau diam paham nih? Paham. Olivia paham? Paham ya? Oke ya. Untuk lebih pahamnya di sini Ibu putarkan video negosiasi antara penjual dan pembeli buah. Coba kalian lihat, nanti Ibu akan tanya siapa yang kalau dinegosiasikan harus ada pengajuan, harus ada penawaran, dan harus ada persetujuan. Jadi ada siapa yang mengajukan, siapa yang menawar, dan bagaimana persetujuannya berhasil apa tidak. Gitu. Ini Ibu tampilkan video, kalian silahkan simak, nanti Ibu tanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Charles. Saya Ibu Saifuddin. Saya Arina Rosada. Saya Anissa Mulyana Kusuma. Kami dari kelas 12 kelas 1 kelompok 8 akan
Ibu akan menjelaskan ciri-ciri teks negosiasi. Apa saja ciri-ciri teks negosiasi? Pertama, adanya partisipan atau pelaku. Jadi dalam teks negosiasi itu harus ada pelakunya. Yang satu pengajuan, kemudian ada penawar pelaku yang menjadi pengaju, ada pelaku yang menjadi penawar. Kemudian kedua, adanya pengajuan dan penawaran, ada kegiatan pengajuan dan ada kegiatan penawaran. Kemudian yang ketiga, adanya perbedaan kepentingan antara kedua belah pihak. Jadi tidak boleh kepentingannya sama, harus ada perbedaan. Kemudian yang keempat, adanya kesepakatan. Yang berikutnya, lalu apa tujuan dari teks negosiasi? Apa tujuannya? Pertama, untuk mencapai suatu kesepakatan. Kemudian yang kedua, tujuan bernegosiasi itu untuk menyampaikan suatu penyelesaian atau jalan keluar. Yang ketiga, harus ada kondisi saling menguntungkan atau istilahnya win-win solution. Nah, jadi harus ada pembeli harus untung dan penjual juga harus untung, tidak ada dirugikan. Sampai situ paham? Kok udah semangat nih? Semangat ya. Tata cara bernegosiasi yang baik. Pertama apa? Tata cara bernegosiasi yang baik itu kalian harus memposisikan diri kalian sama dengan lawan bicara kalian. Kemudian yang kedua apa? Ya, saling menghargai. Ketiga, mencari solusi yang baik. Yang keempat, ya, ada kepentingan yang berbeda antara kedua belah pihak. Kemudian yang kelima, tidak boleh egois, harus saling bekerja sama. Itu disebut dengan tata cara bernegosiasi yang baik. Selanjutnya, pengajuan, penawaran dan persetujuan dalam teks negosiasi. Apa itu pengajuan? Proses atau bagian awal ketika melakukan suatu kegiatan. Kemudian yang kedua, penawaran. Apa penawaran? Ya, respon terhadap bagian dari pengajuan tadi. Kemudian persetujuan apa? Kesepakatan antara kedua belah pihak yang bernegosiasi. Kesepakatan antara kedua belah pihak. Ada kesepakatan, itu disebut dengan persetujuan. Selanjutnya, cara menyampaikan pengajuan, penawaran dan persetujuan dalam teks negosiasi. Pertama, setelah menentukan pengajuan, penawaran dan persetujuan, tahap berikutnya adalah menyampaikan pengajuan, penawaran dan persetujuan tersebut, dan menyampaikan pengajuan dan penawaran dan persetujuan harus menggunakan kalimat yang sopan dan santun. Nah, itu cara menyampaikan pengajuan itu harus menggunakan kalimat yang sopan dan santun. Kemudian tujuan akhir dari tahap ini adalah mencapai jalan tengah atau kesepakatan yang disepakati antara kedua belah pihak. Oke? Selanjutnya, faktor yang menentukan keberhasilan sebuah negosiasi. Faktor apa saja yang menentukan keberhasilan dari sebuah negosiasi? Apa pertama? Kesediaan untuk berkompromi dengan pihak lain. Ya, harus ada kesediaan kita untuk melakukan kompromi dengan pihak yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, tidak ada pihak yang dirugikan. Yang ketiga, kesepakatan yang dicapai bersifat praktis. Yang keempat, alasan yang disertakan mampu mempengaruhi pihak lain. Alasan itu tadi seperti Ibu bilang tadi, kalau kamu mau minta tambahan uang jajan, alasannya harus kuat sehingga dikabulkan oleh orang tua kalian. Nah, itu alasan yang disertakan mampu mempengaruhi pihak lain. Berarti di dalam teks negosiasi ini ada juga sifat persuasif namanya, atau membujuk dan merayu orang yang kita ajak bicara tersebut. Sampai di situ paham, Nak? Paham ya? Ini masih pagi tapi semangatnya kurang nih. Apa masalahnya?
Sudah makan pagi tadi? Ya. Ada yang sudah, banyak, ada yang belum nih. Pak belum, Pak? Belum. Itulah. Makan ya, bilang kalau pagi itu makan dulu. Oke, perhatikan. Di sini ada satu contoh teks negosiasi. Biar lebih paham ya, Ibu kasihkan contohnya. Teks negosiasi antara pedagang dan pembeli. Nah, di sini ada percakapan. Coba yang bacakan siapa yang bisa? Coba. Ada yang mau? Nabila Syahra. Nah, Nabila ini dua ya, berarti dua orang yang bacakan. Nabila Syahra sebagai pembeli, kemudian lagi mau tampil sebagai penjual. Oke, silakan dibacakan. Berapa harga sekilo mangga ini, Pak? 30.000 Bu, murah. Boleh kurang kan? Belum boleh Bu, barangnya bagus loh. Bu, ini bukan kaributan masa pohon. Ya Bang, tapi harganya boleh kurang kan? Kan lagi musim Bang. 20.000 saja ya. Belum boleh Bu, 28.000 ya Bu, biar saya dapat untung Bu. Baiklah, tapi saya boleh milih sendiri kan Bang? Asal jangan pilih yang besar-besar Bu, nanti saya bisa beli. Ya Bang, yang penting saya dapat mangga yang bagus dan tidak busuk. Saya jamin Bu, kalau ada yang busuk boleh ditukarkan. Baiklah, saya ambil 3 kilo ya Pak. Akhirnya penjual dan pembeli, penjual mempersilakan pembeli untuk memilih dan menimbang sendiri mangga yang dibelinya. Kenapa Nabila Syahra ketawa? Ada bang-bangnya ya? Ada bang-bangnya. Biasa panggil apa? Biasa panggil apa? Ayamnya. Oke, di sini sudah kalian simak tadi ya teks negosiasi antara pedagang dan pembeli. Kira-kira kalau Ibu kasih pertanyaan bisa dijawab? Coba, siapa pelaku dalam dialog tersebut? Nah, penjual dan pembeli. Betul. Kemudian bagaimana cara pembeli menawar harga mangga tersebut? Ada yang bisa jawab? Bagaimana caranya? Siapa yang bisa jawab? Coba, Elzia. Sedang musim mangga jadi harga seharusnya lebih murah. Iya, sedang musim mangga, jadi harga tuh seharusnya lebih murah karena musim kan. Oke, betul. Kemudian bagaimana tanggapan penjualnya? Pandu? Menolak karena mangganya bagus-bagus. Bagaimana tanggapan penjualnya? Penjualnya menolak karena mangganya bagus-bagus, benar? Benar ya. Kemudian yang keempat ya. Apakah pada akhir dialog tersebut terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli? Ya. Ya? Ya. Apa kesepakatannya? Apa kesepakatannya? Ya, Rahmat? Kesepakatan itu terjadi ditandai dengan penjual mengizinkan ibu itu memilih mangga yang akan dibeli, Ya. asal bukan yang besar-besar. Ya, betul ya. Jadi kesepakatannya adalah penjual mengizinkan ibu itu memilih mangga yang dibeli asalkan bukan yang besar. Kemudian ada lagi? Nah ya, itu ya, bagaimana kesepakatan itu terjadi itu dijawab oleh Rahmat. Oke, selanjutnya faktor penyebab dari keberhasilan negosiasi tersebut. Kita menganalisis faktor penyebab yang menentukan keberhasilan negosiasi dalam dialog antara pedagang dan pembeli. Apa saja faktor penyebabnya kira-kira? Olpan, apa? Penjual mengizinkan ibu itu memilih mangga asal bukan yang besar. Ya, faktor penyebabnya keberhasilan karena penjual mampu meyakinkan pembeli bahwa harga tersebut layak. Itu kutipannya ya yang mau bacakan. Jadi faktor penyebabnya apa alasannya?
Alasan yang disampaikan mampu meyakinkan pembeli bahwa apa harga tersebut layak karena apa tadi kata Olfa? Boleh membeli belum boleh Bu, barangnya bagus loh Bu, ini bukan karbitan katanya kan, masa di pohon belum boleh Bu, 28.000 ya katanya, ya yang dapat untung biar saya dapat untung. Nah itu dia. Kemudian apalagi kira-kira faktor penyebabnya? Nah ya Lutfi, Kesediaan partisipan atau pelaku untuk berkompromi atau menerima perbedaan pendapat. iya betul ya, itu adanya kesediaan partisipan atau pelaku untuk melakukan kompromi. Apa intinya kira-kira? Asal jangan pilih yang besar-besar Bu, nanti saya bisa rugi. Ya Bang, yang penting saya dapat mangga bagus dan tidak busuk. Iya, dari situ paham ya, nanti Lutfi paham nih, yang lain paham nggak? Ada lagi nggak kira-kira? Ada? Apa? Tidak memaksa pihak. Ada kegiatan memaksa nggak di situ kira-kira? Tidak ya, berarti tidak memaksa pihak lain dengan bukti seperti apa? Katanya baiklah, tapi saya boleh milih sendiri kan Bang, katanya. Itu disebut dengan faktor penyebab keberhasilan dari teks negosiasi. Sampai di situ paham kan? Paham. Cara menjawab pertanyaan, kemudian faktor penyebab keberhasilan itu bisa kalian cari? Bisa. Bisa. Kira-kira kalau ibu kasih tugas per kelompok bisa mengerjakan? Bisa. Nanti kita diskusi, kalian diskusi dalam kelompok. Kalau tidak tahu nanti tanyakan ke ibu, boleh ya? Itu ya? Iya. Ya. Udah semangat sih, iya. Kalau begitu ibu bentuk kelompok saja dulu. Iya. Bentuk kelompok. Ibu yang menentukan apa kalian yang menentukan kelompoknya? Ibu. 29 orang berarti kelompok pertama. Nanti sudah ibu sebutkan kelompok masing-masing. Kalian duduk di kelompoknya masing-masing. Jangan ribut mejanya, pelan-pelan angkatnya ya. Terganggu teman di kelas sebelah. Oke, kelompok 1 silakan Aaron, Lutfi, Agib, Zahwa dan Salwa ya. Kemudian kelompok 2 Nadine, Testi, Aski, Olfat dan Giza ya. Nah, yang kelompok 3 Pandu boleh, Rizkia, Ilzia, Rahmat dan Alan ya, kelompok 3. Kelompok 4 Nabila Syahra. Yang tidak ada tadi siapa? Tasya ya. Nabila Syahra, Nabila Putri, Saskia, Meli. Oke. Kelompok 5 Sesi, Relga, Olivia, Natasha, Indah. Nah, dicatat ya kelompoknya masing-masing. Kelompok 6 Abelia, Adeli, Cindy, Kaisa. Ada yang tidak dapat kelompok? Sudah semua? Sudah. Oke. Nanti kalian duduk per kelompok masing-masing. Kemudian kalian bahas tentang teks negosiasi yang berjudul HP baru. Kemudian kalian tentukan. Kalian jawab pertanyaan-pertanyaan tentang isi teks tersebut. Kemudian nanti menganalisis faktor yang menentukan keberhasilan negosiasi dalam teks dialog yang berjudul HP baru. Oke? Kalau begitu sudah paham, kamu silakan duduk di kelompok masing-masing. Kalian duduk di kelompok masing-masing. Nanti ibu gerakan NKPD pakai ganda kan? Nanti sudah ya. Silakan. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3
Kelompok 1 ini apa PD-nya? Kerjakan nanti ya. Oke, tugas dari LKPD-nya masing-masing kelompok. Kalau ada pertanyaan nanti silakan panggil ibu, silakan ya. Silakan ibu. Pertanyaan dan faktor penyebabnya. Silakan ibu kasih waktu, mau berapa menit waktunya? 1 jam, lama kali. 1 jam. Ibu kasih waktu 15 sampai 20 menit bisa? Bisa. Oke, silahkan kerjakan sekarang. Pukul 10 kurang 15 menit. Nah, berarti nanti sekitar jam 10 lewat 5 menit. Silakan dikerjakan ya. Paketnya dikeluarkan. Dan tadi paketnya berapa? Sudah. Ini banyak. Paketnya ada? Ada ya? Ada sih. Kenapa nggak bawa paketnya kamu? Sini ada paketnya? Ada. Kok jadi alas? Paketnya jadi alas. Untuk belajar. Sini ada. Jaya, jawab pertanyaannya. Kalau ada yang bingung nanti tanyakan ibu. Buat nama kelompoknya. Nanti kita presentasikan ke depan ya. 1 apa 2 kelompok, kalau bisa semua nanti semuanya. Kalau bisa 1 apa 2 kelompok saja ibu tampilkan kalian di depan.
Sudah. Kita ada pertanyaan. Apa? Oke. Hah? Dia jadinya apa? Apa yang dia suka tadi pada ayahnya? Iya. Tadi berikan apa? Iya, itu tulisnya. Kalau tidak tahu jawabnya, bingung, tanya ibu ya. Jangan malu-malu bertanya. Malu bertanya sesat di jalan. Apalagi? Dua lagi. Ada. Apakah yang menanyakan? Jawabannya. Baca itu bukunya enggak? Buku situ di sini juga. Ya. Yang satu saja yang kerja, yang lain kerja juga. Baca. Ya, Natasha. Diskusi harus sama-sama mengerjakannya, jangan sendiri-sendiri saja. Bagaimana cara Rani meyakinkan ayahnya? Ya? Baca maksudnya. Baca dokumen. Ini kita mau melalui HP ya, bisa rasanya kalau bisa.
Sudah siap belum? Belum. Susah ya? Apa ya? Apa itu ya? Apanya apa?
apa yang diajukan Rani pada ayahnya. Rani meminta pada ayahnya sebuah HP baru. Yang kedua, apakah ayah langsung mengabulkan permintaan Rani? Jelaskan alasannya. Tidak, awalnya ayah menolak permintaan Rani karena di rumah sudah ada telepon dan ayah juga belum memiliki uang yang cukup untuk membeli HP baru. Ketiga, bagaimana cara Rani meyakinkan ayahnya? Rani meyakinkan ayahnya dengan cara satu, Rani mempersiapkan kalimat-kalimat beberapa hari sebelum bernegosiasi minta HP. Kedua, dengan jelas dan teruntur Rani menyampaikan kalimat yang berupa alasan-alasan mengapa Rani harus memiliki HP baru. Misalnya, dengan adanya HP Rani akan lebih mudah mengerjakan tugas. Keempat, bagaimana cara ayah memenuhi permintaan Rani? Ayah memenuhi permintaan Rani dengan cara mengajukan syarat yang harus dipenuhi Rani jika memiliki HP baru. Dan kelima, apakah permintaan Rani dikabulkan oleh ayahnya? Adakah syaratnya? Ya, syaratnya HP baru harus digunakan untuk hal-hal yang positif saja. Faktor penyebab keberhasilan negosiasi. Alasan yang disampaikan mampu meyakinkan. Bukti kutipan tak hanya itu ya. Rani iri sama teman-teman. Rani yang dapat dengan mudah menggunakan materi pembelajaran, mengirim tugas, bahkan berdiskusi untuk mengerjakan tugas-tugas tanpa harus keluar rumah, kata Rani. Dengan kalimat yang runtuh dan jelas, kalimat yang sudah beberapa hari ia rancang untuk merayu ayahnya. Kesediaan partisipan untuk berkompromi menerima perbedaan pendapat. Ayah akan memberikan HP untuk Rani asal ayah seakan sengaja menggoda Rani. Demikianlah hasil presentasi kami. Jika ada pertanyaan atau silakan kami. Sudah ya? Sudah selesai presentasinya? Silakan. Mas Aski mau tampil. Ayo silakan. Pertanyaan apa lagi? Pertanyaan sanggahan atau sanggahan? Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Kami dari kelompok 2 ingin membahas mengenai faktor penyebab keberhasilan negosiasi. Penyebab keberhasilan negosiasi yang telah dibacakan tadi, menurut kami faktor penyebab itu ada lebih dari 2 saja. Itu menandakan ada 3 faktor. Yaitu faktor ketiganya adalah tidak memaksa pihak lain. Dengan ditandai bukti kutipan, mendengar penjelasan Rani, ayah langsung membuka kacamatanya dan menatap lembut Rani sambil berkata, sebegitu pentingkah HP bagi guna? Ya, terima kasih. Paham? Jadi kata Aski tadi, di kelompok 1 faktor penyebab itu bukan hanya 2. Kamu buat 2 ya? Kalian buat 2? 2 faktor penyebab. Sebenarnya ada 3 faktor penyebab yang disebutkan Aski tadi. Betul ya? Coba kelompok 1 mungkin ada sanggahan kembali. Baik, terima kasih atas sanggahannya. Mungkin benar apa yang disampaikan oleh Aski kelompok 3. Di sini ada kehilafan kami dalam menganalisis faktor penyebab keberhasilan dalam negosiasi, sehingga ketinggalan satu penyebab faktor penyebab keberhasilan negosiasi. Dan terima kasih kelompok 3 atas sanggahannya, dan terima kasih juga telah mengingatkan, dan menurut kami benar apa yang disampaikan oleh kelompok 3. Terima ya berarti dengan sanggahan dari kelompok 3. Oke, ada lagi kelompok lain? Jawa silakan, tadi lanjutkan. Tanya dulu, ada nggak yang mau tanya? Apakah masih ada pertanyaan atau sanggahan? Ada kelompok 4, kelompok 5 tidak ada pertanyaan lagi? Sudah paham?
tadi ada kesalahan satu ya. Faktor penyebab keberhasilannya yang kurang masih ada satu. Kata kelompok 3 mungkin ada 3. Tapi kelompok lain ada lebih dari 3. Mungkin nanti silakan kelompok berapa lagi nih? Yang mau tampil kelompok 3 siap? Ya. Tapi silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Karena waktunya ini bentar lagi mau selesai, jadi kita tampilkan 2 presentasi saja ya. Yang lain nanti ibu periksa hasil diskusinya. Lanjut, siapa yang jadi moderator? Rahmat, membacakan siapa? Ya, oke, silakan. Bill. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang mengidentifikasi dan menganalisis teknologi yang berjudul HP baru. Dia akan dibacakan oleh Rizky pertama. Pertanyaannya, apa yang diajukan tadi pada ayahnya? Jawabannya HP baru. Nomor 2, apakah ayah Rani langsung membuka permintaan Rani? Jelaskan peserta alasannya. Tidak. Alasannya yaitu ayah Rani masih mengingatkannya adanya telepon di rumah. Nomor 3, bagaimana cara Rani meyakinkan ayahnya? Jawabannya adalah menyebutkan bahwa melalui HP ia akan bisa menuntut bahan pelajaran, mengirim tugas, berdiskusi, dan mengakses internet. Nomor 4, bagaimana cara ayah Rani memenuhi permintaan Rani? Jawabannya adalah mengabulkan dengan ada syaratnya. Nomor 5, apakah permintaan Rani dikabulkan oleh ayahnya dan adakah syaratnya? Jawabannya ya, dikabulkan dengan syarat rajin belajar dan menjadi akan menggunakan waktu untuk hal yang positif. Faktor penyebab keberhasilannya negosiasi. Alasan yang disampaikan mampu meyakinkan ayah bahwa Rani sudah menggunakan HP. Bukti kutipannya tidak hanya itu ya Rani, jadi sama teman-temannya dapat dengan mudah mengunduh materi pembelajaran, mengirim tugas, bahkan berdiskusi untuk mengerjakan tugas-tugas tanpa harus keluar rumah. Faktor kedua yaitu tidak memaksa pihak lain. Bukti kutipannya mendengar penjelasan Rani, ayah melepas kacamatanya dan menatap Rani dengan lembut. Sebegitu pentingkah apa itu bagimu nak? Yang ketiga, faktor keberanian yang ketiga yaitu kesediaan partisipan untuk berkompromi menerima perbedaan pendapat. Bukti kutipannya adalah ayah akan memberikan HP untuk Rani asal ayah seakan sengaja menggoda Rani. Asal Rani rajin belajar dan berjanji akan menggunakan HP itu untuk hal-hal yang positif. Terima kasih. Demikianlah hasil presentasi kami. Jika ada pertanyaan atau sanggahan kami persilakan. Itu tadi hasil presentasi dari kelompok 3. Ada yang ingin bertanya, menanggapi atau ingin memberi apresiasi mungkin di kelompok 3. Tadi faktor penyebab keberhasilannya juga 3 ya? 3 ya? Rizky ya? Ada 3 dari kelompok ya? Oke, silakan kelompok 2 ada pertanyaan? 1. Kelompok 6. 5. Nah, sesi mau silakan. Mau bertanya, mau apa sesi? Mau mengapresiasi. Coba silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan ini. Di sini kami tidak ingin bertanya ataupun menyanggah, melainkan kami ingin mengapresiasi atas penampilan kelompok 3 yang sudah baik menurut kelompok kami. Karena telah mengerjakan tugasnya dengan betul dan cukup baik menurut kelompok kami. Terima kasih. Oke. Terima kasih atas apresiasinya dari kelompok 6. Demikianlah hasil presentasi kami. Yang lain? Mantau ada pertanyaan lagi? Sudah, kelompok lain ada pertanyaan kira-kira? Ya. Sudah paham? Paham. Sudah jelas ya dan
diskusi kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, jadi kalau kelompok 2, kelompok 4, 5 dan 6 apa seperti itu juga cara mengerjakannya? Iya. Berarti sudah paham, bisa mengerjakan tadi? Bisa. Jawab pertanyaan dan menentukan penyebab keberhasilan dari teks negosiasi ya. Silakan RKPD-nya dikumpulkan kalau sudah. Kalau kita sudah tinggal sedikit lagi. Dikumpulkan. Sudah dibuat mana kelompok? Jadi yang Ibu jelaskan tadi semua sudah paham tidak ciri-ciri teks negosiasi, apa itu negosiasi tadi pertama, kemudian apalagi faktor penyebab keberhasilan, cara menyampaikan pengajuan, penawaran dan persetujuan sudah paham? Siapa yang bisa menyimpulkan kira-kira pembelajaran hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Ada yang bisa menyimpulkan semua? Coba siapa? Aron ya? Coba Aron, bisa menyimpulkan Aron? Ayo, Aron menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Baiklah, saya akan membacakan kesimpulan dari hasil diskusi kita tentang teks negosiasi. Yang pertama, pengertian negosiasi. Negosiasi adalah teks yang di dalamnya berisi proses untuk mencapai perjanjian atau kesepakatan antara kedua belah pihak untuk memenuhi kepuasan pihak yang bersangkutan dalam elemen tertentu. Ciri-ciri negosiasi: 1. Adanya partisipan. 2. Adanya pengajuan dan penawaran. 3. Adanya perbedaan kepentingan antara kedua belah pihak. 4. Adanya kesepakatan. Tata cara negosiasi yang baik: 1. Mempromosikan diri sama. 2. Saling menghargai. 3. Mencari solusi terbaik. 4. Sudut pandang yang berbeda antara dua belah pihak. 5. Tidak boleh mengedepankan ego masing-masing. Tujuan negosiasi: 1. Mencapai kesepakatan. 2. Mencapai penyelesaian dan jalan keluar. 3. Kondisi saling menguntungkan. Faktor yang menentukan keberhasilan negosiasi: 1. Kesediaan untuk berkompromi dengan pihak lain. 2. Tidak ada pihak yang dirugikan. 4. 3. Kesepakatan yang dicapai bersifat praktik. 4. Alasan yang disertakan mampu mempengaruhi pihak lain. Pengajuan, penawaran, dan persetujuan dalam teks negosiasi. Pengajuan: proses awal bagian ketika melakukan. 2. Penawaran: respon terhadap bagian pengajuan. Yang ketiga, persetujuan, yaitu kesepakatan antara kedua belah pihak yang bernegosiasi. Demikianlah kesimpulan dari teks negosiasi. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran kita hari ini tentang teks negosiasi, mengevaluasi pengajuan, penawaran, dan persetujuan dalam teks negosiasi lisan maupun tertulis. Nah, lihat tadi sudah disampaikan oleh Aron. Sampai di sini sudah paham semua ya? Paham? Paham. Oke, kalau sudah paham, Ibu akhiri dulu sampai di sini. Tapi kalian siap-siap untuk minggu depan kita akan mempelajari 4 DKD 4.10 menyampaikan pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup dalam teks negosiasi secara lisan atau tulis. Nah, untuk pertemuan berikutnya, jadi silahkan kalian pelajari di rumah.